Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan saudara, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam mendengar mempelajari firman Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada hari ini ialah diubah suai sepenuhnya. Nah, apa kaitan ungkapan ini dalam hidup rohani Anda? Bagaimana ini boleh terjadi di dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat roh. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam Yohanes 3 ayat 1 hingga 8. Ini merupakan kisah percakapan perbualan Yesus dengan Nikodemus tentang lahir kembali. Ilustrasi. Kalau marah, dia seperti saya. Cerita sahabat saya tentang anak lelakinya. Cerita yang tentunya dialami tiap ibu bapa. Anak-anak bukan hanya mewarisi kesamaan dalam bentuk fisikal, tetapi juga sifat-sifat dan kecenderungan ibu bapanya. Kalau saja boleh, mungkin para ibu bapa ingin membentuk anaknya dengan semua sifat yang baik saja. Tetapi tentu saja ini tidak mudah. Saudara, kenyataan ini sedikit sebanyak menolong kita memahami penyataan Tuhan Yesus tentang pentingnya kelahiran kembali dalam ayat 3. Jelas, yang dimaksudkan Yesus bukanlah proses kelahiran jasmani atau fisikal yang diulang 2 kali, karena hasilnya akan sama saja. Manusia berdosa yang tidak dapat diambil bahagian dalam kerajaan Allah. Di sini, Yesus sedang berbicara tentang pembentukan hidup yang sama sekali baru oleh karya Roh Kudus. Ubah suai sepenuhnya yang tidak mungkin dilakukan oleh kekuatan manusia. Kelahiran pertama membentuk manusia secara fisikal. Ada keperluan untuk bertahan hidup, mengasihi dan dikasihi dan sebagainya. Kelahiran kedua membentuk manusia secara rohani. Ada keterujaan akan hal-hal yang rohani, hasrat untuk mengenal Tuhan dan menyelaraskan hidup dengan kehendak Tuhan. Saudara, apa aplikasi renungan ini untuk kita? Hanya anugerah Roh Kudus yang memungkinkan kita menyadari ketidakberdayaan, ketidakmampuan kita, mempercayakan diri kepada Yesus sebagai juru selamat, dan mengalami kelahiran kembali. Nikodemus dengan segala pengetahuan rohaninya tidak dapat ambil bahagian dalam kerajaan Allah tanpa karya Roh Kudus ini. Demikian juga dengan kita. Status Kristen, turun-temurun atau keaktifan dalam kegiatan atau pelayanan gereja bukan jaminan kita dilahirkan kembali. Itu sebabnya saudara, pada hari ini mari kita ingatkan diri kita bahwa hidup yang diperbaharui tidak dapat dihasilkan sendiri. Hanya Roh Kudus yang boleh menjadikan kita anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk membiarkan Roh Kudus mengubah hidup kita dengan sepenuhnya. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena memberikan kami kemampuan mengundang dan membiarkan Roh Kudus itu mengubah hidup kami sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.